sebagai mitra kami, ya, di mana kami akan menjelaskan permasalahan yang ada yang sangat viral ya saat ini. Saya ingin menjelaskan, tadi press release sudah kami sampaikan bahwa ini ada seorang yang berperan melebihi dari BPOM, ya, yang seorang yang tidak berwenang dan tidak punya kapasiti apapun untuk mereview skincare seseorang. Dan jika misalnya ada suatu skincare atau ada produk pengobatan atau produk apapun yang melanggar, itu bisa langsung lapor ke BPOM, di mana BPOM itu ada penyidiknya khusus yang akan diproses secara pidana. Jadi nggak usah jadi review-review sehingga ini menjadi mata pencarian. Dia mereview, padahal kan standarisasinya harus ada ya, labnya bagaimana, standarnya bagaimana, dan keahliannya bagaimana, itu kan ada prosedurnya BPOM. Itulah negara telah menunjuk BPOM itu untuk masalah obat-obatan dan segalanya, termasuk skincare, salah satunya skincare, tapi obat-obatan dan semuanya itu harus seluruhnya melalui BPOM. Tambah lagi sekarang halal ya, halal nanti Oktober 2025 ini harus berjalan. Jadi hal-hal ini karena terlalu majunya media sosial ini dengan jadi kayak pertunjukan yang tidak berwenang, yang tidak punya kapasiti untuk melakukan itu, sehingga bisa menimbulkan suatu pemerasan. Orang yang ketakutan akhirnya minta maaf, terus dia minta untuk mencabut review, mesti membayar dan segala macam. Itu sudah terjadi, ada kasusnya sudah berjalan dengan korban-korban yang lain. Nah, klien saya ini, Ibu Sela Sauki, ini dengan suaminya itu membuat produk skincare ini adalah korban dari yang mengaku Doktif ini, ya. Tentunya kalian tahu siapa sih Doktif ini. Dia siapa? Emang dia punya izin dari pemerintah bahwa dia boleh mereview. Kalau dia mengetahui itu adanya kejahatan, dia bisa lapor ke BPOM. BPOM adalah satu-satunya instansi pemerintah yang berwenang dan berkewajiban mengatur tentang pengobatan dan salah satunya skincare. Nah, orang ini tidak ada kewajiban, tidak ada kewenangannya dan tidak boleh melakukan hal itu sehingga menimbulkan fitnah. Saya ingin menjelaskan, tentunya standar dari BPOM itu melihat konten-konten dari suatu produk itu dengan prosedur yang benar dan tidak sekali jadi izin itu keluar, kontennya berapa, dan itu produk-produknya itu terus diteliti. Ada labnya juga khusus, nggak bisa sembarangan lab. Nah, ini orang siapa ya? Dan dulu baru belajar nih klien saya membuat skincare, tetapi ternyata BPOM menjelaskan waktu dia mengajukan BPOM bilang ini produk tidak sesuai, sehingga akhirnya 2 tahun yang lalu ya, sehingga akhirnya ditarik produk itu, udah ditarik dan dimusnahkan. Udah selesai kan ceritanya, sudah dimusnahkan, ini sudah ada pengumumannya. Nah, kemudian atas bimbingan BPOM, klien saya mulai membuat produk yang sesuai dengan
bimbingan pembinaan dari BPOM, sehingga keluarlah produk-produk ini, skincare ini, ya. Ini sudah sesuai dengan BPOM. Nah, di sini ada ininya, ingredientnya, sudah itu ada izin BPOM-nya. Di sini ya izin BPOM-nya. Kemudian ini kan ada BPOM ya, ada ini barcode-nya, dan ini juga face toner-nya juga ada BPOM-nya. Nah, kemudian juga ini semua termasuk make up dan ini skincare-nya ya, untuk krim-krimnya. Nah, ini sudah resmi, tetapi Doktif ini telah melakukan manipulatif, yaitu kita nggak tahu, dia seolah-olah melakukan review seolah-olah itu produknya SS, produknya klien kami. Apakah itu produk yang direview itu memang benar produk dia? Kita nggak tahu. Yang ada BPOM-nya, apakah itu produk orang lain yang sudah rusak, atau juga produk klien kami yang yang lama, yang udah dimusnahkan, mungkin ada yang kececer yang belum musnah. Jadi kan kita nggak tahu, itu kan nggak boleh. Dan yang paling parah, telah menyiarkan data pribadi dari klien kami, dan itu langsung penjualan dari klien kami itu jatuh. Ini kan mata pencarian orang. Kasihan kan klien kami ini, suami istri yang bekerja keras untuk menghidupi 4 anak, tiba-tiba dilakukan demikian. Sadis tuh orang. Dan ini jual-jual produk juga tidak bagaimana gitu bisa kaya raya. Yang kaya ya ini baru merintis langsung dihancurkan. Dan ternyata dia juga memperbandingkan dengan produk orang lain, dan itu kelihatan memperbandingkan dengan produk lain, itu kan namanya persaingan curang ya. Dan jadi mohon maaf, klien saya demi menghidupi keluarga emosi, jadi waktu mereka mereview yang tidak benar, selain tidak punya capacity, juga dia datangi itu yang kamu review tuh produk apa, itu yang ditanyain. Nah, itu yang menjadi perang mulut, tapi tidak terjadi yang disebut persekusi apa segala rupa, tidak benar itu. Yang ada klien kami minta dia stop, jangan menyiarkan data pribadi, dan juga memberikan suatu keterangan yang tidak benar. Barang yang ada yang dia bilang dia tutup itu barang yang mana? Yang saya pernah, apakah itu barang orang lain yang dia sebut SS? Apakah itu barang klien kami yang sudah dimusnahkan? Terus atau barang ini kan nggak tahu. Nah, itu yang perlu kejelasan, harusnya fair ya. Dan kemudian dia itu juga terus-menerus menghajar, atau apa tujuannya, siapa yang membayar Doktif ini, dan dia bukan siapa-siapa untuk mereview ini. Dan kami telah melaporkannya di Polda Metro Jaya tanggal 19 Januari 2025 jam 1.18 WIB malam itu juga, yaitu menyebarkan menyebarkan kejahatan terkait perlindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dan atau pasal 8
48 junto pasal 32 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 dengan perubahannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang terjadi di akunnya yang disebut pemilik akun TikTok dokter detektif. Ini nggak lucu ya. Ini bukan permainan yang lucu. Ini permainan yang kriminal, yang jahat, yang merusak mata pencaharian orang lain. Dan ini sangat-sangat jahat. Dan mereka ternyata melakukan pemerasan kepada pemilik skincare, di mana dia berpegang pada pemilik skincare yang mana kita tidak tahu. Jadi karena itu ini harus ditumpas. Jadi jangan nggak lucu ini. Ini mematikan mata pencaharian orang lain. Sehingga kami akan memberantas hal-hal ini. Dan nanti polisi maupun BPOM pun saya minta untuk menumpas kelakuan si Doktif ini. Demikian. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Ini mau lihat bahwa ini BPOM. Ini kan di sini barcode, tapi bisa lihat di sini data-datanya. Ya. Ada pertanyaan? Kasela mungkin kemarin kan 2 kali datang ke Polda. Itu kenapa sih Kak sampai ada 2 laporan itu? Adanya 2 laporan. Adanya laporan itu sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media udah datang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Jadi kemarin waktu kita ke Polda khususnya untuk melaporkan kasusnya Doktif ini ya, karena saya memang sangat dirugikan. Yang kedua temannya juga di seputaran ini aja yang nggak bisa kita sebutkan namanya. Semuanya kita tidak sebutkan namanya. Satu Doktif, yang satu temannya. Itu aja. Kasela boleh tahu statement apa yang dari Doktif yang bikin Kasela merasa dirugikan? Yang sangat merasa dirugikan yang berkali-kali ya, karena Doktif ini menurut aku sekarang itu udah di titik tidak wajar ya. Awalnya itu dia menyerangnya itu bukan hanya dari sisi skincare aja, dari personal, dari travel udah, skincare udah, terus sekarang beralih ke fashion. Dari segala sisi dia udah menyerang. Menurut aku ini sudah nggak wajar lagi ya, karena mungkin teman-teman media nggak tahu kalau dulunya saya menghubungi dia duluan untuk meminta maaf. Untuk tabayun kalau saya ada banyak salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Pokoknya kita komunikasi terus. Pokoknya apa yang Doktif minta itu saya lakukan. Katanya jangan jual barang ini, jangan saya jual, jangan jual ini, jangan ini. Bahkan untuk meminta maaf klarifikasi ke media, saya minta pendapat dia juga. Saya minta, Dok gimana kalau saya melakukan klarifikasi permintaan maaf. Dia bilang, jangan dulu, ini lagi panas. Oke, saya nggak lakukan. Tiba-tiba disuruhnya, Sela kamu sekarang naik ya minta maaf. Jadi hidup saya ini selama ini tuh disetirin. Mungkin teman-teman media nggak tahu, disetirin. Jadi aku nurut terus nih, apa permintaan dia nurut. Jadi aku perbaiki semuanya, apa yang salah, mungkin ada ini yang salah, oh perbaiki, ini ada yang salah. Bahkan sampai di etalase saya ya, di etalase saya misalnya ini serum begini, saya tampilkan hasil uji labnya. Jadi saya udah berbenah sampai di titik berbenah, apa yang salah semua saya perbaiki. Jadi kalau terus-terusan diserang, saya juga bingung gitu loh, bingung ini saya harus bagaimana lagi ya gitu. Saya udah menjilat dia juga udah baik, udah semua udah saya lakukan gitu, tapi lama-lama ini arahnya udah kemana-mana ini gitu. Iya, sampai ke dunia baju muslim aja saya dihajar sama dia gitu. Jadi dari segala sisi, makanya terjadinya ini. Sebelumnya saya minta maaf juga karena kemarin sempat terjadi keributan, huru-hara yang bikin masyarakat oh kenapa begini, itu udah di titik yang kayak aduh ini apa sih. Dan saya penasaran juga karena yang dia review itu gak saya jelas. Merasa itu bukan produk saya, yang apalagi warnanya masih bening banget. Kalau namanya hidroquinone, kalau misalnya udah bertahun, apalagi hampir 2 tahun, hitam. Itu menghitam. 4 bulannya juga hitam.
4 bulan aja udah menghitam. Tapi saya lihat pas dia review itu masih putih bersih bening. Jadi saya penasaran itu dapat produknya dari mana. Jadi kalau saya mendapatkan itu produk itu dari mana, ya pasti saya akan melaporkan ke BPOM karena mereka udah membawa-bawa nama SS yang sangat merugikan. Yang saya lakukan pertama itu adalah melaporkan ke BPOM. Tapi mereka kan sampai detik ini mereka itu di reseller. Sebelum kejadian ini, kita tuh tim kita udah cek semuanya ke marketplace Shopee, masih ada nggak ya yang jual, masih ada nggak, udah nggak ada. Makanya kita sampai di titik ini saya itu makanya terjadi kemarin, saya itu penasaran dia itu bawa produknya dari mana. Makanya amarah saya juga terpacu itu karena kita baru selesai acara BPOM. Saya merasa Doktip ini melecehkan nasihat dari BPOM. Tidak mengindahkan ya. Saya merasa itu karena kita lagi acara BPOM udah diskusi, udah berdialog sama semua yang hadir. Kalau bisa nge-review itu, kalau ada kesalahan dari brand lain laporkan ke kami. Langsung laporkan ke kami gitu. Jadi sok-sokan. Jadi saya pulang makan waktu itu pulang makan, terus tiba-tiba saya bilang nih, kayaknya ini sama Doktip ini udah cukup. Aku kira dengan berdialog itu dia bakal stop dong, iya kan? Stop kok. Aku sempat buat konten gini, udahlah Doktip fokus aja jualan. Aku yakin kalau Doktip jualan produk sendiri atau menjadi affiliate besar, Doktip bakal besar. Aku akan support dari belakang. Aku buat story kayak gitu dong awalnya ya kan. Tiba-tiba orang kabarin, Kak dia lagi live nih nge-review produk kakak lagi. Aku lihat live-nya dengan nyinyir ya, bahasa ketawa-ketawa, nyinyirin ini begitu, penontonnya 28.000. Ya. Saya melihat di situ ada 4 orang. Nggak mungkin saya datangi dia sendiri. Di layar kaca ya. Melihat 4 orang, nggak mungkin saya mendatangi dia sendiri. Oh, ya udah. Kita ketemu aja nih sama si Doktip. Kita tanya itu produknya dari mana. Itulah awal mula, karena saya merasa dirugikan dan saya merasa marah karena dia melecehkan juga dialog dari BPOM. Karena kita udah transparan di sana dengan banyak waktu juga. Kita di sana kirain bakal stop, bakal sadar karena Pak Taruna kepala BPOM sendiri udah berbicara kalau ini asin ya, mulut Bapak BPOM itu asin karena dibilang sama kepala BPOM-nya kalau terjadi begini-begini terus pasti akan ada yang saling lapor-melapor. Ini akan memancing keributan terus. Nah, malamnya terjadi. Itu kan baru kita kan belum tahu brand-brand. Kalau ini nggak stop, itu akan bukan saya saja nih hari ini yang akan kayak gini. Bakal banyak korban-korban yang lain lagi. Kenapa kita itu nggak sama-sama saling mensupport brand lokal? Ini kayak malah kita memberi peluang untuk brand luar untuk masuk. Karena brand lokalnya itu udah hancur, tonjok-tonjokan ini karena ada indikasi seperti iri hati. Seharusnya kalau kita persaingan curang, kalau kita sama-sama bangkit, kalau kita sama-sama support brand lokal itu bahkan semua bakal kebantu. Kenapa sih harus kita jadi begini gitu? Dan yang bikin saya marahnya juga, makanya saya ngelawan, karena korbannya itu bukan saya aja, karena ada indikasi pemerasan di sini. Makanya saya marah sekali, saya berjuang untuk mengungkapkan kebenaran ini, berantas ini semuanya. Mungkin saya bisa melawan, tapi korban-korban lain nggak bisa melawan karena mereka takut dengan serangan, hujatan, hinaan, bulian, bukan hanya ke brand, tapi ke keluarga. Personal, ini saya takut, ini pengusaha kecil yang akan maju jadi takut salah apa segala macam. Kalau misalnya salah di produknya, kita bisa lapor ke BPOM, biar BPOM yang menangani semua brand. Kamu salah, cara mempromosikan salah, kamu mempromosikannya terlalu overclaim. Bisa semuanya bicarakan dengan baik-baik, tapi bukan dengan cara menghajar seperti ini. Dibimbing oleh BPOM. Orang liar, ya. Jadi akan nanti jadi main hakim sendiri. Jadinya bakal hakim banyak. Liar ini. Jadinya bakal banyak. Ini mungkin saya sekarang yang seperti ini. Kita nggak tahu siapa lagi yang akan seperti ini. Aku berharap juga sama Bapak Kepala BPOM, saya juga salah di sini. Menghimbau, ya. Semoga jangan ada lagi terjadi hal seperti ini. Ini bakal memicu banyak amarah-amarah orang lain lagi.